Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam materi kuliah manajemen dasar dan bisnis ya pasca UTS ini. Eh, kita akan membahas masalah teori manajemen umum. Jadi kalau waktu bahan UTS itu kita lebih banyak bicara mengenai ekonomi secara makro ya, mulai dari pendapatan nasional, inflasi, teori uang, terus kemudian juga teori sistem ekonomi dan sebagainya. Nah, di dalam materi hari ini kita sudah masuk ke dalam yang sifatnya mikro ke manajemennya. Jadi kita akan mempelajari manajemen dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Tentu biasanya yang saya berikan di sini sebetulnya manajemen ini umum sebetulnya. Maksudnya umum ini adalah bahwa teori manajemen ini bisa diterapkan dalam berbagai organisasi, apakah itu organisasi profit seperti perusahaan atau organisasi non profit seperti misalkan apa namanya eh, organisasi Dewan Keluarga Masjid, misalkan kemudian organisasi sosial dan sebagainya. Itu bisa diterapkan ya, karena ini umum. Kemudian bisa diterapkan juga pada instansi pelayanan umum, misalkan manajemen rumah sakit, kemudian manajemen di kecamatan, manajemen di pemerintahan daerah dan sebagainya. Jadi ini kerangka yang bersifat umum ya, kerangka yang bersifat umum. Tapi di sini mungkin saya contohnya biasanya saya contohnya di perusahaan, tapi sesungguhnya ini bisa diterapkan juga pada yang bukan perusahaan. Oke. Jadi saya ulangi lagi untuk bahan untuk pasca UTS ini saya lebih banyak bicara tentang manajemen ya atau manajemen organisasi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam teori apa itu manajemen, kita akan membahas yaitu apa itu organisasi. Ya, apa itu organisasi? Ya, apa itu organisasi? Oke. Organisasi ini pada dasarnya yaitu sama dengan sistem. Saya ulangi lagi, organisasi itu definisinya sama dengan sistem. Makanya di sini definisi organisasi atau sistem. Jadi saya ulangi lagi, organisasi itu sama dengan sistem. Apa itu? Terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi ya. Tanda tanya ini bukan. Jadi saya ulangi lagi, terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh misalkan Anda membuat sebuah organisasi sepeda lipat misalkan. Ya. Nah di dalam organisasi itu ada kumpulan orang-orang, di mana kumpulan orang-orang itu di situ saling berinteraksi, saling berhubungan, bahkan ada pemimpinnya dan memiliki tujuan. Nah, itu namanya sistem. Nah, itu sistem organisasi manusia. Komputer juga sistem. Di dalamnya ada software, misalkan ada hardware. Di dalam hardware ada komponen-komponen, misalkan apa namanya RAM, misalkan kemudian memori, kemudian di situ ada apa namanya keyboard, ada layar dan sebagainya. Nah itu adalah sistem namanya. Jadi sistem itu adalah terdiri dari komponen-komponen yang kemudian komponen itu menyatukan memiliki tujuan. Ya. Nah baru kalau Anda sudah paham mengenai definisi organisasi atau sistem, kita masuk ke definisi manajemennya. Ya. Definisi manajemen saya akan ini apa namanya saya akan plot sedikit-sedikit ya. Definisi manajemen itu apa, saya plot sedikit-sedikit. Nah sampai di sini dulu. Oke, kalau definisinya panjang saya plot sedikit-sedikit supaya Anda mengerti. Definisi manajemen adalah suatu ilmu ya, atau suatu pengetahuan
mempelajari, yaitu mempelajari apa, bagaimana orang melakukan sebuah tugas pekerjaan melalui orang lain. Ini boleh Anda katakan melalui atau dengan, ya, melalui atau dengan orang lain. Saya tambahin di sini, ya. Suatu ilmu bagaimana orang melakukan sebuah pekerjaan melalui atau dengan orang lain. Mengapa dengan orang lain? Karena ketika Anda masuk sebuah organisasi, Anda tidak sendiri. Anda akan berhubungan dengan orang-orang lain. Anda akan bekerja sama dengan orang lain. Anda melakukan pekerjaan tidak sendiri, tapi melakukan pekerjaan dengan orang lain. Maka definisi organisasi di atas adalah terdiri dari komponen yang saling berinteraksi. Jadi dia tidak mungkin sendiri. Kalau sendiri bukan sistem namanya. Organisasi bukan sistem. Jadi dia boleh bekerja sama. Walaupun dalam organisasi cuma 3 orang misalkan, ya, minimal 2 orang. Tapi kalau misalkan 1 orang bukan. Sama halnya Anda berkeluarga misalnya. Berkeluarga itu sistem. Nah, di situ komponennya ada ayah, ibu, anak dan sebagainya. Nah, itu adalah bagaimana melakukan sebuah pekerjaan. Apalagi Anda masuk sebuah organisasi atau Anda masuk sebuah perusahaan, pasti Anda tidak sendiri di situ, karena definisi sistem adalah saling berinteraksi dengan komponen lainnya. Nah, saya ulangi lagi di sini, ada 2 kalimat, ya. Kalimat yang kedua adalah, ya. Nah, jadi kita bekerja sama dengan orang lain. Kita bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, di mana melalui suatu proses. Jadi prosesnya apa? Merencanakan atau disebut dengan perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, kemudian memimpin, ya, atau tindakan, melakukan sebuah tindakan, atau maaf, ini bukan pengadilan, ini maksudnya adalah pengarahan, ya, ya, dengan menggunakan pengendalian dan pengendalian dengan menggunakan sumber daya organisasi. Jadi saya blok lagi, ya, di mana melalui sebuah proses. Oke. Jadi kita bekerja sama dengan orang lain, tapi kita harus melakukan perencanaan, planning, pengorganisasian, ya, atau organizing, memimpin. Berarti organisasi itu harus ada supirnya, organisasi itu harus ada nahkodanya, ada pemimpinnya, ya, atau tindakan untuk mengawasi tindakan, dan pengendalian. Nanti kita bahas pengendalian atau controlling. Kalau pemimpin itu leading, ya, memimpin, leading, dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, karena si organisasi itu kan definisi di atasnya, lihat di sini, ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi saya ulangi lagi, apa itu manajemen? Manajemen adalah karena kita masuk ke sebuah sistem, maka kita melakukan sebuah tugas atau pekerjaan melalui atau dengan orang lain. Nah, ketika melakukan itu, maka organisasi harus membuat sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, tindakan, dan pengendalian. Jadi kalau seandainya Anda misalkan ada sebuah definisi manajemen, Anda jawab suatu ilmu mempelajari orang melakukan sebuah pekerjaan dengan orang lain, tanpa Anda menjawab bahwa melalui suatu proses perencanaan, maka itu salah jawabannya. Jadi saya ulangi lagi, ketika Anda menjawab definisi manajemen hanya terbatas bahwa ilmu yang mempelajari melakukan sebuah pekerjaan dengan orang, selesai sampai situ jawaban Anda, maka salah. Yang benar, selain kita bekerja sama dengan orang lain, kita melaksanakan fungsi planning, organizing, leading, dan controlling atau perencanaan, pengorganisasian, memimpin atau melakukan tindakan serta pengendalian. Nah, itu. Maka definisi ini, ya, planning, organizing, organisasi, memimpin atau tindakan, dan pengendalian. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu, apa itu perencanaan, ya.
Nah, di sini ada kata menggunakan sumber daya organisasi. Jadi kalau kita membuat perencanaan per organisasinya disesuaikan dengan sumber daya organisasi, maka bentuk perencanaannya, pengorganisasiannya, bagaimana metode memimpinnya, dan bagaimana kontrolingnya, pengendalian setiap perusahaan bisa berbeda-beda karena menggunakan sumber daya organisasi. Setiap organisasi punya sumber daya yang berbeda, maka manajemennya pun berbeda, tapi kerangkanya sama, ya. Nah, maka definisi tadi kita kalau bikin apa namanya, nah ya seperti ini. Nah, kita lihat nanti kita akan bahas perencanaan. Jadi kronologis ya, manajemen itu kita membuat perencanaan. Setelah perencanaan nanti kita mengkoordinasikan sumber daya yang kita miliki, ya, karena sesuai dengan definisi tadi, manajemen itu harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, kemudian bagaimana cara mengarahkan orang, mempengaruhi organisasi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan organisasi. Itu definisi memimpin atau leading atau melakukan tindakan, ya. Nah, setelah Anda bikin rencana pembagian kerja, memimpin, proses berarti kan. Nah, proses berarti perusahaan Anda atau organisasi Anda mendapatkan hasil. Nanti dibandingkan apakah hasil yang telah dicapai oleh perusahaan sesuai tidak dengan perencanaan. Saya ulangi lagi, apakah hasil yang telah dicapai sesuai tidak dengan perencanaan. Nah, maka fungsi pengendalian memastikan apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana. Ya, ini ada tanda tanya di sini. Ya. Apakah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan? Misal begini. Organisasi KPU misalkan ya. KPU itu merencanakan bahwa masyarakat Indramayu untuk Pilbub nanti kalau bisa minimal misalkan mencapai 800.000 pemilih, ya, karena dari DPT itu sekitar 1.300.000, mungkin ada yang golput atau tidak memilih, ya, apalagi di masa pandemi sekarang, ya. Nah, taruhlah KPU menargetkan misalkan jumlah pemilih yang ada di Indramayu, adanya di perencanaan itu misalkan jumlahnya 800.000. Setelah pemilu KPU menghitung, oh ternyata cuma 700.000 orang yang memilih, 100.000 adalah golput. Nah, berarti ini antara perencanaan dengan hasil ini tidak sesuai. Perencanaannya 800.000, ternyata cuma 700.000. Nanti dibandingkan, ini fungsinya pengendalian. Maka gambarnya di sini pengendalian ini, ya. Ada hubungan erat dengan perencanaan. Jadi ketika tidak mencapai standar KPU tersebut, maka perlu dievaluasi apa penyebab masalahnya, ya. Bagaimana ke depan untuk memperbaikinya. Nah, itu adalah dari definisi di atas, ya, yang ini. Nah, ini ilmu yang mempelajari kerjasama dengan orang lain. Nah, ini ya, ini kemudian diimplementasikan ke gambar ini, ya. Jadi manajemen itu membuat perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian. Nah, nanti kita kuliah ini kita akan memperdalam satu persatu, ya, memperdalam apa itu planning, kemudian organizing, leading, sama pengendalian. Nanti kita satu-satu. Oke, yang pertama kita bahas perencanaan. Proses manajemen yang pertama adalah perencanaan, ya, perencanaan atau planning, ya. Oke. Definisinya di sini. Nanti saya bicara dulu di sini. Nanti kita ke penjelasan definisi. Ya. Definisi daripada planning adalah memikirkan terlebih dahulu tindakan dan sasaran yang akan diambil berdasarkan metode dan logika tertentu. Oke. Kita terapin lagi nih, ya. Jadi perencanaan itu pertama ada kata memikirkan terlebih dahulu, ya. Berarti di sini adalah belum terjadi.
belum terjadi, dia membuat sebuah rencana, di mana rencana ini bisa ditulis atau tidak. Biasanya kalau dalam perusahaan yang kompleks itu ditulis mulai dari visi, misi, itu sebenarnya rencana ya. Visi, misi, kemudian program, program kerja dan sebagainya. Jadi memikirkan terlebih dahulu. Jadi memikirkan terlebih dahulu bisa membuat sebuah konsep, membuat sebuah rencana dan sebagainya. Nah, setelah sudah memikirkan terlebih dahulu, dibuatkan konsep perencanaannya, setidaknya sebelum mengambil tindakan sasaran ya, tetapi harus berdasarkan metode dan logika tertentu. Jadi kalau kita bikin perencanaan yang baik itu harus sesuai dengan metode dan logika tertentu. Misal begini, perusahaan ingin mengadakan sebuah perencanaan akan membuat sebuah ekspansi perusahaannya menjadi 3. Untuk menjadi 3, apa sih cara untuk menempuhnya? Jadi bukan sekedar rencana, itu bukan tulisan omong kosong saja, tetapi bagaimana cara untuk menempuhnya. Apakah misalkan kita membuka saham baru ya dengan go public, atau kita misalkan punya uang sendiri perusahaan tersebut untuk mengembangkan. Nah, ada metodenya dan logika tertentu, itu artinya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang kita miliki. Di sini ada kata logika tertentu, masuk akal. Jadi misalkan Anda tim nasional Indonesia misalkan akan menjadi juara Asia misalkan tahun depan. Tetapi dengan kondisi pemain yang tidak fit, pemain yang belum kompeten, misalkan manajemen PSSI masih kisruh misal ini ya. Nah, maka nanti tidak akan mencapai, karena ketika sumber dayanya tidak memenuhi, maka tidak akan mencapai sasaran tadi. Karena tidak logis. Jadi yang dimaksud logis ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya yang dimiliki. Itu contoh kalau di organisasi sepak bola kan gitu ya. Nah, ini juga bisa diterapkan pada sebuah organisasi yang profit, misalkan bahwa kita ingin ada kenaikan penjualan sebesar naik 100%. Apakah 100% itu logis? Tidak. Ya, logis itu sesuai dengan kemampuan kita untuk mencapai itu. Nah, itu yang dimaksud dengan logis. Makanya kadang-kadang kalau Anda punya perusahaan atau apa, seringkah Anda bikin rencana tapi rencana itu banyak yang tidak tercapai. Nah, kesalahannya bisa jadi Anda bikin rencananya terlalu muluk, tidak sesuaikan dengan sumber daya yang Anda miliki ya, atau bisa jadi sumber daya ada, rencana ada, tapi implementasinya kurang, pelaksanaannya yang kurang. Ya, itu adalah apabila organisasi tidak mencapai sasaran atau target yang jelas standar. Nah, apa sih fungsi perencanaan? Ya, fungsi perencanaan atau manfaat bagi organisasi adalah satu, dengan adanya perencanaan, ini fungsi perencanaan ya. Dengan adanya rencana memungkinkan organisasi untuk memperoleh dan mengikat sumber yang dibutuhkan oleh mencapai tujuan. Oke, kita akan bahas nomor 1 yang sederhana dulu begini. Misalkan Anda punya rencana naik motor, punya rencana ke Cirebon. Taruhlah ke Cirebonnya Anda main ke Universitas Gunung Jati misalnya, Uniswagati. Nah, kalau orang punya rencana, pasti Anda akan memikirkan satu, kondisi motor. Yang kedua adalah berapa jumlah bahan bakar yang Anda butuhkan, berapa liter yang Anda butuhkan. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi pertama. Jadi artinya kalau kita membuat rencana, kita akan mempersiapkan bekal kita akan mempersiapkan sumber daya kita. Bayangkan kalau Anda tidak punya rencana, Anda naik motor, Anda keliling Indramayu saja ya. Karena Anda tidak punya rencana, maka Anda berpikir kayaknya mah bensin 10.000 juga cukup, kayaknya bensin 2 liter juga cukup ya. Tapi tidak punya kejelasan rencana, maka Anda tidak memikirkan. Anda misalkan kalau ke Cirebon pasti kalau Anda punya rencana pasti Anda memikirkan, misalkan ke Cirebon jaraknya berapa, harus bensinnya berapa, di sana saya harus bawa uang berapa, siapkan STNK,
SIM dan sebagainya. Jadi dengan adanya rencana kita menyiapkan bekal. Nah, itu adalah yang nomor pertama. Yang kedua, ya, memungkinkan anggota organisasi untuk kegiatan yang sesuai dengan prosedur yang dipilih. Jadi ada kerangka. Saya ulangi lagi, dengan adanya rencana ini kita nanti memiliki kerangka ke arah mana nanti kita akan berjalan. Itu yang dimaksud dengan nomor 2. Dengan ada rencana, tahu kan tujuannya kita mau ke sana, gitu kan. Sama halnya misalkan Anda naik motor bingung tujuannya kemana, kan gitu. Nah, itu berarti Anda belum punya rencana yang dipilih. Tapi dengan adanya rencana, oh saya mau ke Cirebon, jalannya lewat mana nih? Apakah lewat Karangampel atau lewat daerah di sana di daerah Kertasmaya gitu kan, atau ke sana nanti munculnya Palimanan. Nah, itu tergantung daripada rencananya tadi. Jadi dengan adanya rencana arahnya jelas. Yang ketiga, rencana yang ditetapkan merupakan sebagai standar. Ya, jadi artinya ketika kita punya rencana nanti kita bisa evaluasi. Misal begini, kita punya rencana ke Cirebon. Tetapi tidak sampai Cirebon, Anda hanya berhentinya sampai sebelumnya Gunung Jati, belum sampai kota Cirebon, karena standar Anda harus sampai kota Cirebon. Nah, Anda evaluasi, mengapa kok tidak sampai? Apakah bensinnya kurang, kan gitu kan ya? Apakah Anda berubah pikiran, atau di Cirebonnya terjadi sesuatu, misalkan pandemi zona hitam, misalnya Anda balik lagi ke situ. Nah, itu adalah kita bisa mengevaluasi kenapa tidak tercapai. Sama halnya Anda bikin rencana, penjualan saya akan naik 70%. Rencananya, Anda bikin standar. Nah, di sini ada kata standar. Standar itu adalah rencana yang terukur. Saya ulangi lagi, standar itu adalah rencana yang terukur. Anda bikin kenaikan penjualan saya 70%. Ya. Nah, dengan adanya standar, nanti Anda bisa mengevaluasi. Ketika Anda tidak mencapai standar tadi, maka standar bisa menjadi bahan acuan. Oh, ternyata saya tidak mencapai standar. Mengapa tidak mencapai standar? Ada masalah apa dengan tidak mencapai standar? Jadi dengan adanya rencana ini nanti dibuat standar. Jadi saya ulangi lagi, standar itu adalah rencana sebetulnya, tapi rencana yang terukur. Dalam bentuk terukur itu artinya ukuran-ukurannya jelas tertulis. Ya, oke. Kuliah hari ini saya sampai di sini dulu untuk mata kuliah manajemen dasar dan bisnis. Maaf, Senin kemarin sebetulnya saya masih kurang satu pertemuan lagi. Nanti saya saya kasih informasi ke koordinator kelas ya, bahwa saya masih ada pertemuan lagi. Kira-kira nanti pertemuan Anda supaya Anda tidak terlalu sibuk di daring ini, supaya tidak benturan dengan mata kuliah lain, nanti saya lihat jadwalnya Anda di kosongnya jam berapa gitu kan. Maaf, kemarin itu saya tidak memberikan kuliah daring waktu Senin kemarin karena saya pikir tadinya kampus mau masuk, tapi kemudian kita Indramayu itu kemudian zona merah lagi ya. Kemudian kita juga akhirnya menghentikan dulu untuk kuliah tatap muka. Sebenarnya jatahnya pas semester 1, cuman karena ada kita masuk zona merah lagi, jadi terpaksa kita daring lagi. Nanti saya akan ada pertemuan satu lagi ya, pertemuan daring satu lagi, bukan pertemuan tatap muka ya, daring satu lagi. Nanti jadwalnya nanti menyusun. Nanti untuk tugas nanti dikumpulkan saja sebagai pengganti nilai absen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.